Kalau AI punya satu hater itu gue, dan kalau misalnya AI nggak punya hater, itu berarti gue udah nggak ada. Hi everyone, welcome back to Unexplained Channel. Ini sebelum kita perkenalan masuk ke podcast nih, perkenalan dulu nih. Karena kan gue sebagai host nih, Nino, atau biasanya dipanggil, gue sebenarnya nama gue aslinya sih Marvelino ya, tapi gue biasanya dipanggil Nino ya, as professionally. Nah, kali ini gue ditemenin sama co-host gue nih. Halo semua. Ya, boleh kenalin dikit siapa sih diri lo ini? Sure. Halo semua, salam kenal. Nama gue Rehan, gue adalah seorang AI engineer dari Enggak lah, canda. Beneran gue udah kayak sejak kapan lo jadi AI engineering nih? Enggak. Jadi posisi gue adalah seorang content creator. Okay. Gue bukan akademisi, gue bukan pemerhati dari topik yang bakal kita omongin hari ini ya. Jadi ya bisa dibilang gue masih termasuk awam juga sih. Jadi ya termasuk aja. Gue juga ya. Tapi menurut gue orang awam ini punya wawasan yang cukup kok untuk AI, karena sekarang bagaimana industri AI ini komersil ya, cukup komersil untuk semua orang ya, terjangkau semua orang. Jadi gue rasa semua orang berhak untuk bicara soal AI sih. Iya, hampir semua orang sekarang sangat-sangat mudah untuk menjangkau AI gitu ya. Bahkan kalau misalnya gue lihat tukang somai di pinggir jalan pun tidak mengejutkan rasanya kalau misalnya dia bisa make ChatGPT ya, at least. Oh iya. Ya chatbot gitulah. ChatGPT, Gemini. Gila, maju juga ya. Iya, jadi udah sangat grassroots lah perkembangan AI ini. Oke. Keren. Oke, nice to meet you Rehan. Welcome. By the way, kenapa baru bikin podcast lagi? Soalnya tahu gue tuh dulu lu bikin podcast juga kan? Iya, gue bikin podcast waktu several years ago. Oh wow. Iya, karena waktu itu ada beberapa kayak ya you know lah, business wise. Ada beberapa hal kendala gitu, and also like I don't find gue belum nemu tim yang the right team gitu loh untuk to work with at that time. So it's kinda like sedikit overwhelmed waktu itu. Kayak overwork juga waktu itu gue, karena masih awal-awal banget Unexplained merintis waktu itu Unexplained Homeless Media gitu. Jadi sekarang udah mulai progress, dan sekarang we are producing the second season of Explain Yourself. Oke. I think that's it untuk introduction kali ya. Mungkin kita langsung masuk kayak pembahasan AI, karena ini kita langsung. Ini menarik banget tentang artificial intelligence ya. Betul. Jadi gue pertama nih mau bahas soal pro and kontra sih tentang AI ini. Karena menurut gue banyak orang yang menolak AI. Kalau gue lihat ya dari di internet, or maybe it's just like internet bubble menurut gue. Menurut lo AI ini lo setuju apa nggak sih dari pendapat lo sendiri? Gue langsung aja bikin statement di sini. Gue adalah orang yang paling kontra dengan AI. Aduh. Itu real banget. Kalau AI punya 1000 hater, gue salah satunya. Kalau AI punya satu hater, itu gue. Dan kalau misalnya AI nggak punya hater, itu berarti gue udah nggak ada. Itu saking bencinya gue sama AI. Jadi gimana ya? Muak banget gak sih? Udah rooted banget ya. Iya. Kebencian lo tentang AI ini. Kenapa sih kayak alasan lo membenci hal itu? Karena kan masih bukan tanpa sebab dong. Kalau lo hating AI for no reason gitu. Kenapa sih? Ya karena gue terus terang aja ya, gue sangat mengapresiasi karya seni dari manusia sungguhan gitu. Bisa dibilang gue ini cukup tradisional lah dalam hal seperti ini ya. Gue tuh sangat-sangat mengglorifikasi romantisme masa lalu. Ya pokoknya gitu deh. Ya creating kayak misalnya lo, pasti kan kalau kita membuat suatu seni atau art gitu, ada proses yang kayak sangat memorable, sangat menarik gitu loh, yang membuat hal itu tuh unik gitu loh. Nah kalau AI tuh kayak lu cuman ya udah lu bikin prompt gitu, terus kayak hasilnya ya sesuai kemauan lu, tapi ada juga yang prompt hasilnya tuh nggak yang kayak sesuai ekspektasi yang lo sesuai prompt gitu loh. Kayak nggak, there's no beauty of the art itself gitu loh dari AI menurut gue sih. Type shit gitu. Sangat-sangat soulless, tidak ada jiwa-jiwanya gitu. Tapi lu tuh ngeliat ini, lu sebagai apa sih, kayak content creator kah, atau sebagai apakah, kenapa membenci AI gitu? Kalau gue membenci AI bisa dibilang sudut pandangnya lebih ke, kalau misalnya sebagai content creator ya, ini gue terus terang aja ya, meskipun kedengaran kayak jilat ludah sendiri, gue pun juga sering pakai AI untuk nulis berita lah, nulis konten segala macam untuk riset. Cuma in the end gue tuh melihat
AI sebagai seorang manusia yang holistik secara keseluruhan gitu. Jadi gue Iya. melihat AI itu kayak Ya you work for me gitu loh. Kayak jangan sampai kita diperbudak sama AI. itu banget sih. Menurut gue itu sih. Itu poin paling pentingnya. Gue tuh merasa gue benci tapi kayak bikin nagih gitu loh. Paham gak sih? Iya. Susah untuk lepasnya. Ya Iya, kayak paham kok. narkoba lah bisa dibilang. Oke. Tapi lu nggak pernah pakai narkoba. Who knows? Who knows? Oke. So ya. Ngomong-ngomong soal human gini-gini nih, menurut lu AI ini semakin pintar, tapi kenapa kita justru yang cari yang kayak misalnya kayak lebih manusiawi gitu loh tentang AI? Kayak kenapa sih AI itu banyak orang yang pakai AI, tapi ada juga yang pro lah ya, tapi ada juga orang yang lebih suka yang cari yang kayak murni art yang dibuat oleh manusia gitu loh. Kayak lo tadi bilang gitu, kayak art itu menurut gue ya udah kita yang buat manusia gitu. Kenapa sih ada dua orang yang berbeda gitu? Apakah ada marketnya? Apa karena ada pasarnya? Apa gimana gitu? Menurut lo? Menurut gue ini lebih ke belief masing-masing sih. Lebih ke value yang setiap orang pegang itu kan berbeda-beda ya. Aha. Kayak misalnya kayak yang gue bilang tadi, pribadi gue sangat-sangat membenci AI. Gue sangat-sangat ketagihan dengan AI dan gue benci itu. Gue mencoba untuk melepas diri gue dari AI yang sayangnya sangat-sangat sulit ya. Iya. Dan Karena- ada juga orang iya. yang lebih sudut pandangnya lebih praktikal gitu. Dia tidak idealis. Dia lebih praktikal. Dia melihat AI, oh ternyata AI memang bisa membawa manfaat ya. Bisa Betul. terlepas dari apakah hasil karyanya itu otentik, apa bisa dibilang sebagai seni juga, hasil karya manusia, karya tangan manusia. Dan orang-orang yang gue bilang tadi yang di sisi lain itu mungkin lebih melihat dari practicality-nya gitu. Betul. Gitu sih. Karena menurut gue here's the thing, kayak kita kayak sekarang itu kita nggak bisa lepas sama AI. Kayak everything is revolve around AI gitu loh. Real. Kayak semua dari menurut gue AI itu ada pro and kontra. Pro gue adalah AI itu digunakan kayak udahlah buat kesehatan. Karena kan gue tahu kayak ada beberapa praktik kayak misal di dunia kesehatan tuh mungkin overwhelm kayak gitu-gitu untuk kesehatan. Untuk mungkin kayak teknologi AI itu kayak mungkin coding kayak gitu tuh. Tapi jangan sampai masuk, kalau udah masuk di ranah industri kreatif, AI masuk di ranah-ranah kayak yang is involving kayak manusianya langsung, untuk kemajuan manusia langsung, itu menurut gue udah kayak oke, kita I think we gonna like have to wrap it up tentang AI yang sangat merugikan menurut gue. Kalau yang itu seakan-akan masih menguntungkan, menurut gue that's fine gitu loh. Kalau yang hal untuk complicated ya menurut gue ya, yang serasa di luar manusia nggak bisa jangkau itu. Tapi kalau industri kreatif kayak gitu gue nggak setuju banget sama AI, karena menurut gue come on you guys. Gue sempat lihat di Twitter ya, ada beberapa orang yang kayak nge-prompting foto mereka, kayak di foto booth gitu. I mean like how hard it is for you guys to like to come to a photo booth gitu, kayak keluar kayak go outside touching grass gitu. Kayak yaudah lu keluar bawa kamera lo kayak gitu-gitu, foto lah sendiri lah gitu. Pergilah ke foto booth gitu. Jangan semalas itu lah ya. Iya, jangan semalas itu gitu loh, kayak cuma segampang itu guys gitu kayak. That's my take ya menurut gue ya tentang AI. Berarti lu stance-nya nih kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya teknis lu oke. Ya, gue setuju kalau teknis kayak serasa yang belum merugikan manusia lah, apalagi di industri kreatif itu gue. Kalau seni berarti no. Kalau seni gue nggak setuju banget. Kita gitu. beda berarti. Kalau gue tuh absolute no. Semuanya ya. Semuanya ya. Harus di tangan manusia. Begitu. Correct. Oke. Gue mau sekali lagi nih pertanyaan nih buat kita discuss. Kalau misalnya AI bisa kerja lebih cepat, kita masih dibayar karena apa? Menurut lo gimana tuh? Kalau AI bisa kerja lebih cepat, kita dibayar karena apa? Berarti ini ngomongin value kita sebagai manusia. Iya. Gitu? Agak kadang-kadang orang kayak misalnya kayak ini beberapa industri ya, kayak ada orang kayak nge-lay off orang gitu, kayak oke, kalau AI bisa, kenapa gue harus meng-hire orang ini gitu loh? Karena menurut gue sekarang banyak banget fenomena perusahaan yang kayak nge-lay off orang-orang
karena merasa kayak oke, AI bisa nih, terus juga mereka bisa cut budget low cost gitu. Iya. Itu menurut lo gimana sih pandangan tech lo gitu? Menurut gue ini soal waktu aja sih. In the end gue masih pada stance gue yang tadi ya. Menurut gue AI sangat tidak bisa menggantikan manusia. Ya mungkin tadi benar yang lo bilang banyak perusahaan yang lay off para karyawannya. But at the same time kita juga harus lihat bahwa banyak juga perusahaan yang lay off karyawannya dan gak lama kemudian karyawan yang mereka lay off itu mereka hire lagi karena AI tidak bisa menghasilkan karya yang sama dengan sih. manusia gitu. Benar-benar. Itu perusahaannya tuh Ford deh kalau nggak salah. Oh iya. Iya, Ford begitu. Dan Ford mungkin tuh yang mobil itu banget sih. Yang mobil. Oke, menarik juga sih. Kalau menurut lu gimana? Value-nya tuh apa sih yang ditawarkan manusia? Kelihatan sih karena gini loh, karena mungkin balik lagi kayak market masing-masing, ada orang yang kayak membeli AI, ada juga yang orang yang lihat AI itu kayak udah jijik. Gitu loh kayak. Iya. Kadang AI itu kayak sih. Kita bisa ngeliat gitu loh perbedaan mana yang dibuat sama AI, mana yang dibuat manusia gitu. Kalau lo emang kayak pecinta seni, kalau lo udah ngeliat suatu AI itu lu pasti udah kayak turn off banget menurut gue sih. Gitu. Bahkan kalau gue lihat di internet kayak gitu-gitu, kalau nih gue kalau lihat ada post, ada orang apapun itu event, apapun itu yang mempromosikan misalnya poster pakai AI gitu, gue udah nggak tertarik. Mau whatever menarik se-brainstorm apapun itu. Iya lagi sama banget. Kalau event itu udah kayak event itu kayak misalnya gue suka baca buku nih, itu event baca buku nih, tapi posternya udah pakai AI, gue udah kayak udah kayak turn off banget, nggak menarik menurut gue, udah nggak interest gitu, karena kayak ya gimana ya, ini kan tentang soal buku gitu ya, kayak kenapa nggak, why not using just like simple font gitu loh, buat jadi poster gitu, kayak open your fucking Canva atau Photoshop gitu loh, menurut gue kayak simple banget. Sama sih, cuma kalau gue tuh lebih ke, gue kan suka nonton reel ya atau TikTok gitu, doom scrolling. Kalau misalnya ada video-video lucu gitu, gue tuh suka make sure ini Iya, bukan sih. Kadang ada juga sih, tapi ini kita bakal bahas lebih detail lagi nanti di end. Ada juga sih beberapa sosmed yang kasih label AI kayak gitu-gitu. Oh iya sih. Itu beberapa. Ya, benar. Ada. Tapi kadang kayak sistem mereka tuh kayak udah otomatis gitu. Iya, dan kayaknya nggak apa ya? Seringkali nggak tepat sasaran nggak sih? Bener. Kadang algoritmanya acak-acakan ya. Labelnya AI benar, cuma tuh terkadang miss juga gitu. Bener. Oke, ini ada beberapa topik yang pengen gue brought up nih tentang kayak Hollywood sendiri, tentang industri kreatif. Tadi kita kan sempat mention tentang industri kreatif ya. Ada beberapa pro and kontra nih tentang AI. Kayak gue liat di artikel Hollywood ini, gue baca headline-nya kali ya. One of the first big anti-AI campaign from Hollywood is launching now gitu. Ada beberapa kayak artis-artis Hollywood gitu kayak bilang they're saying no gitu loh tentang AI. Tapi ada juga orang di Hollywood yang supporting AI. Salah satunya Demi Moore yang kemarin di Cannes ya? I think so. Ya kan di press conference itu kan? Iya, Demi Moore-nya kemarin filmnya The Substance gak sih? Iya. Terus dia bilang, Demi Moore says Hollywood must find ways to work with AI, but it's probably not doing enough regulation to fight a battle we will lose gitu. Dia kayak setuju nggak setuju gitu. Padahal kayaknya waktu itu dia buat pernyataan tuh kayak di sebelahnya tuh ada director. Iya. Parasite buat yang kok lupa. Kayak pede banget gitu loh. I think kayak dia kayak ngasih side eye gitu loh pas Demi Moore bilang kayak gitu. Real sih. Menurut lu itu awkward banget sih. Iya. Tapi gimana sih dari persepsi lo sendiri kalau Hollywood ada yang pakai AI gitu gimana sih? Menurut gue dalam hal ini kayaknya bakal mengambil sisi Bong Joon-ho deh. Bong Joon-ho tuh dia pernah bilang di suatu kesempatan, gue lupa di mana ya tepatnya. Cuma dia bilang tuh kalau misalnya dia punya sekelompok pasukan, itu bakal dia pakai untuk ngehancurin AI. Oh iya, gue sempat dia pernah bilang di mana ya? Dia sempat ada juga kok kayak artikel yang bilang kayak si I don't know how to pronounce it, kayak Bong Joon-ho, is criticizes AI, jokes about destroying with military squad. Wow, like how cool is that? Kayak dia real. Pengen bawa military squad untuk menghancurkan AI. Dan jangankan Bong Joon-ho kan udah old. Iya. Yang generasi baru pun kayak Ken Parsons, Backrooms, ya.
Oh iya. Iya, dia tuh sangat-sangat kontra dengan Kontra AI dengan tahu. AI ya? Oh iya, Iya, dia dia- padahal masih muda juga ya kayaknya. Iya. Director masih Justru- umur 19, 20. Ya 21 lah, 20-21 lah. Justru orang yang sangat muda yang harusnya lebih melek teknologi pun Iya. ternyata juga bisa sangat kontra dengan AI. AI, iya. Karena gua rasa anak-anak muda Gen Z kayak gitu-gitu lebih apa ya, prihatin sama future, lebih prihatin sama masa depan dibanding kayak milenial dan boomer-boomer ini kayak Iya. udahlah gue udah tua. Ih, bener. Ini masa depan anak-anak bukan gue lagi, gue mati abis itu lu yang bakalan apa sih namanya ngejalanin ini kan kayak mereka lebih they don't careless fucking lah. care, iya they careless gitu menurut gue. That's why Gen Z, millennial and so on gitu kayak mereka yang peduli banget tentang masa depan gitu. Menurut gue make paling sense vokal juga lah. sih, iya buat director Backroom ini untuk dia kayak not only like dia speaking up about it, dia juga kayak using his platform gitu loh for good gitu loh. Karena gue rasa ya it's for the best gitu loh, for the humanity gitu gue rasa. Karena dia juga mungkin kayak punya production house mungkin kayak suka Iya. kayak tektokan kayak gitu-gitu kayak ngeliat kayak dia bakalan ngeliat gitu loh. Kayak udah kayak apa sih kalau misalnya lo punya masa depan kayak bayangan gitu. Ya, dia visioner lah bisa dibilang. Visioner lah gitu. Oke. Oke. Real. Oke, I think that's it. Shout out Ken Parsons kalau nonton. Iya, semoga dia nonton ya. Bisa bahasa Indonesia ya. real, belajar dulu. Oke. Next discussion gue mau bahas soal AI bubble burst nih. Kayak Oh, menarik. kayak misalnya AI ini sebenarnya sebuah revolusi yang sangat majukah atau kayak misalnya ini cuma kayak bubble doang nih kayak cuman viral sebentar doang. Kadang kemarin kan AI kan sempat kayak viral kayak NFT, metaverse kayak gitu-gitu. Iya. Menurut gimana sih itu suatu sebuah perkembangan revolusi yang maju gak sih? Menurut gue terkait AI bubble burst ini, gue nggak tahu berapa tahun ke depan, mungkin masih lama, mungkin dalam waktu dekat. Cuma gue sangat-sangat yakin pada akhirnya orang-orang akan sadar dan akan jenuh dengan perkembangan AI. Iya. Dan mereka akan mulai merindukan romantisme masa lalu untuk bisa melihat karya-karya seni dari real manusia gitu. Ya kayak karya-karya klasik aja kan orang tuh dulu melihat karya-karyanya Raphael lah, Michelangelo lah, itu kan sangat tergugah gitu. Sangat berbeda dengan AI sekarang. Iya. Sehingga menurut gue di masa depan sih akan ada titiknya di mana orang-orang udah pada jenuh dan mereka akan perlahan meninggalkan AI dan beralih menjadi lebih tradisional lagi. Tradisional lagi, iya. Gitu sih kan secara Ini kalau gue lihat trendingnya kayak orang apa sih? Ini juga terjadi juga di fashion industry gitu loh. Orang-orang kayak fashion industry. Iya, kayak misalnya mereka udah nggak jualan di fast shop, fast fashion. gitu. Kayak lebih mereka mungkin thrifting, terus mungkin lebih ke apa sih namanya? back to our roots lah, kayak lebih nggak cuma kayak saving planet tapi kayak cuman karena kan banyak juga kayak fast fashion sekarang tuh kayak hampir tutup kayak H&M segala macam. Oh iya benar. Iya, H&M terus udah mulai online store kayaknya. Udah jarang banget offline store. Mungkin kayak itu mungkin salah satu pemicu gitu. So ya balik lagi ke AI tadi. Menurut gue ya itu bakalan jadi suatu hal yang kayak cuman viral at the beginning and then it's gonna be like terkuras juga setelah itu mungkin. Setuju. We have to find something like the uniqueness about it gitu loh. Kalau AI itu kayak menurut gue sangat soulless dan juga humanless gitu. Benar banget lagi. Benar-benar. Setuju. Terus juga kita kan tadi sempat bahas tentang AI label ya, gitu. Di aplikasi maksudnya. Di aplikasi gitu kan. Oh iya. Kenapa sih semakin banyak kayak sinias, penulis, musisi yang secara terbuka mencantumkan no AI use gitu sebagai kayak seni mereka gitu? Apakah mereka kayak ngerasa kayak oke, gue nulis no AI use tuh karena gue nggak mau karya gue dibilang AI gitu, karena gue udah capek-capek nih gitu. Iya. Menurut lu itu fair gak sih? Menurut gue setiap sutradara, apa penulis, apa musisi yang mencantumkan no AI label pada karya mereka, menurut gue mereka itu sama seperti Ken Parsons tadi. Mereka tuh visioner, mereka bisa melihat ke depannya bahwasannya orang-orang ini akan mulai tidak mengapresiasi penggunaan AI dalam karya seni. Itulah kenapa mereka mencantumkan label tersebut dalam karya-karya mereka. Begitu. Berusaha juga nggak kayak normalize gitu nggak sih?
Ah iya itu juga. Kayak oke nih kita nggak pakai AI nih gitu. Benar-benar nggak mau normalize juga mungkin AI in the first place nggak sih? Ya, mungkin karena saking normalnya kali ya penggunaan AI di film-film, di musik yang tanpa kita sadari gitu. Oh iya, ini benar-benar ini baru kita tadi bahas film ya, belum industri-industri lain ya. Nah itu dia. Itu gila banget sih ya sekarang itu. Iya. Terus juga ada lagi nih kayak label tentang made by human. Apakah suatu hari si tulisan itu tadi made by human akan jadi perbedaan kayak premium seperti label organik pada makanan kayak gitu-gitu? Real sih, premium banget sih. Itu sangat-sangat gue dambakan sih. Made by humans itu di masa depan film makin gede ya menurut lo ya. Jangan kan di masa depan, di zaman sekarang pun gue udah sangat mengapresiasi label made by humans ini. Jadi bener sih kata lu, kedepannya mungkin bakalan jadi lebih premium lah, label made by humans ini. Gitu. Benar-benar. Ya gue rasa juga value human tuh menurut gue, karena kan kalau human kan udah pasti value-nya kan gede. Iya, gitu. tidak tergantikan. Kalau AI tuh kayak sumpah kayak cheap banget. Kalau lo pakai AI apapun itu sebagai prompt gitu. Real. Terus juga kemarin itu untuk yang label-label gitu Spotify tuh kayak kemarin pakai deh. Kayak kemarin kan sempat kayak viral. Ini kita ganti discussion tentang tadi kan film ya. Iya. Ini musik nih. Kemarin tuh ada kayak rintangan banget artis-artis Spotify banyak yang speaking out gitu. Kayak ini Spotify ini mereka ada artis AI tapi nggak ada tulisan awalnya. Ya? Lizzo bukan sih namanya? I think Lizzo one of ya, banyak sih ya one of the soalnya. industry yang speaking out gitu. Tapi juga ada industri lain gue lupa namanya tapi ada juga yang speaking out kayak oke nih AI artis nih dia masuk charting nih tapi musik-musiknya nggak ada AI label, nggak ada AI label use gitu. Terus kayak merasa artis itu lu tahu penyanyi Royals Lord? Oh iya, Lord tahu. Dia speaking out. Dia salah satu penyanyi yang speaking out tentang itu. Dia ngerasa kayak bahkan orang-orang normal juga selama ini mereka nggak tahu itu yang mereka artis yang mereka dengerin itu dari AI. Bayangin mereka lu ngerasa nggak sih kayak lu di catfish sama pasangan lu udah ngechatting kayak gitu terus lu di catfish kayak gitu-gitu. Itu ngerasa sangat-sangat heartbroken. Bete sih. Ngerasa heartbroken banget menurut gue. Ya, sampai akhirnya sampai akhirnya Spotify ngerilis rolling out kayak verified badge to distinguish human artists from AI, kayak separate lah. Iya, untuk separate ya. Mana artis yang beneran yang bener-bener pouring their heart into their artwork and also which one yang AI slop. Cuma agak concern juga sekalipun dibuat sama humans nih. Kalau misalnya humans itu juga melibatkan AI gimana ya? AI. Waduh, ini kompleks juga sih. Agak complicated ya. Karena kalau yang verified dari Spotify itu kan dia tuh benar-benar dikotominya artis. 100% gitu. Iya. 100% manusia, 100% AI. AI bener. Nah, cuma kalau misalnya ada manusia nih ada pakai AI di karyanya. Nah, itu gimana itu ya? Itu udah susah banget sih bedainnya. Tapi kalau lu bete nggak sih kalau misalnya begitu? Apa cuma yang pure AI doang? Aduh, ini kompleks nih. Gue sebenarnya nih ya, kalau AI dipakai buat lirik, gue udah nggak setuju. Lirik lagu. Nggak setuju. Setuju. Tapi kalau buat kayak mixing audio, I don't know ya, mixing audio kayak gitu-gitu, maybe one of two gitu nggak apa-apa. But like lyrically, gue udah nggak connect sih. Harusnya kan lirik itu kan jadi suatu lagu yang bikin connect kita sama penyanyinya. Nggak cuma penyanyi tapi juga kayak cerita yang pengen di convey message-nya gitu. Tapi jangan sampai ya, walaupun gue setuju gitu, buat kayak audio gitu jangan the whole thing is no. Gitu. Jangan sampai. Berarti lu masih bisa mentolerir lah. Mentolerir dikit. Some degree ya. Dikit iya. Kalau lu udah tetap menolak dari awal tetap menolak pure 100% nggak boleh. Oke. Tinggalkan AI itu kan. Lu tetap stuck dengan pendirian lo berarti. Wow, keren. Emang gue orangnya melankolis sama masalah gitu. Oke. Next topic. Kita bahas tentang anti AI movement. Ini topik yang sangat menarik banget nih. Sama lo nih, kayaknya lu sangat-sangat
I think I can see that lo salah satu anggota di AI movement ini. Oh ya, you got me. Ketahuan deh. Ya, jadi kayak misalnya gue ada pertanyaan nih kayak di benak gue. Kalau sebuah film AI generated membuat Anda menangis, kayak misalnya membuat emosi lo keluar gitu. Itu menurut lo valid gak sih? Kalau AI itu misalnya lo nggak sengaja nih di reels nih nonton AI slop, tapi ternyata itu mengunggah emosi lo nih gitu. Kadang gue suka juga ngeliat gitu TikTok. Tau gak sih TikTok drama-drama gitu kayak kucing, banyak. Hewan kayak gitu-gitu. Tapi kayak itu AI slop banget, tapi kayak ceritanya juga. Lumayan juga ya kayak gitu. Menurut lu gimana? Wah, complicated sih. Soalnya kan dari tadi kita ngomongin dari mungkin lebih ke teknisnya. Iya. Ini kita bahas emosional nih. Kalau misalnya gue melihat ada suatu karya AI dan karya AI itu membuat gue menangis, apakah stance gue akan berubah ya? Menurut gue kayaknya sih susah anjir. Susah banget. Ini soalnya udah main emosional. Karena emosional manusia tuh sangat complicated menurut gue. Cuma kalau misalnya kita ngomongin sejauh ini ya, sejauh ini menurut gue tidak ada satupun karya AI, baik itu musik, mau itu film, mau itu shorts yang biasa kita lihat, itu sejauh ini nggak ada yang benar-benar menggugah emosi gue yang gimana banget sih. Cuma kan pertanyaannya kan AI masih terus berkembang yang sekarang. Kalau di masa depan ternyata udah bisa menyamai dengan karya manusia sampai benar-benar 99% tuh emang agak complicated sih. Jadi complicated, benar-benar. Kadang juga kita agak susah membandingkannya juga sih. Nah itu dia. Untuk sekarang ini kayak kita masih ngeliat, oke ini visualnya AI banget, tapi storyline-nya masih mengunggah emosional gitu, masih 50-50 lah ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang gue belum punya jawaban terkait itu ya. Terus juga kayak kira-kira masyarakat sekarang ini kayak benar-benar peduli nggak sih sama sebuah karya dibuat manusia atau AI gitu? Atau mereka kayak hanya peduli hasil akhirnya gitu? Kalau misalnya kalau hasilnya bagus, whether is AI or not, kayak kenapa enggak gitu? Menurut lu masyarakat peduli nggak sih? Menurut gue masyarakat in general sih kayaknya mereka peduli nggak peduli sih. Bener. Hard to tell banget. Iya. Bener-bener susah. Soalnya kalau misalnya yang tadi gue kasih contoh studi kasus ya, gue nonton Reels nih, gue buka kolom komentar tuh ada beberapa yang point out, wah ini AI nih. Iya. AI. Nah cuma ada banyak juga orang yang kayak, yaudah sih biarin sih. Party pooper banget. Memang kenapa sih kalau AI? Jadi ya bisa dibilang untuk sekarang pandangan masyarakat masih conflicting 50-50 sih. Belum bisa dinilai benar-benar apakah secara general mereka condong ke AI atau enggaknya itu belum bisa kelihatan sih. So, gue juga masih ngeblur sih soal itu. Kayak misalnya sekarang masyarakat tuh kadang hard to tell gitu. Kayak mereka tuh kadang peduli nggak peduli juga. Kayak apa yang lo sampaikan tadi. Kadang mereka kayak ya udah. Kalau misalnya itu AI, there's nothing we can do about it. Ada beberapa orang yang bilang kayak gitu. Tapi ada juga kayak, oke ini AI, tapi kayak can we like stop gitu? Karena kan ini AI kan sangat menggunakan air. Ini pengguna AI ya, in general ya. Kan itu kan kayak mereka pakai air minum. Benar. Bukan air, lu nggak bisa untuk generate AI, lu nggak bisa pakai air laut. Ini fakta ya guys ya. AI itu menggunakan banyak energi yang biasanya kita pakai juga sehari-hari, manusia pakai gitu. Gue takutnya nih kalau misalnya ke depan kita terus-terusan pakai AI bergantung, ini kita ntar rebutan nih. Rebutan minuman ini. Jadi ntar malah minuman makin mahal nih, gue rasa nih ntar nih. Real sih. Gue takutnya gitu tuh. Bahkan di Australia kalau nggak salah deh, pemerintahnya itu bahkan sampai mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan AI itu bikin energi setara dengan yang mereka konsumsi. Jadi supaya tetap imbang lah gitu. Iya. Nggak mereka ambil semua sehingga manusianya tuh tersingkirkan. Jadi harus ada mikirin banget ya. Iya, antisipasi. Di Australia tuh begitu. Wow. Cuma kalau di Indonesia menurut gue sangat kontradiksi sih. Oh gitu. Iya, karena nih ya gue ada lihat beberapa contoh aja kayak pemerintah kita tuh ada yang speaking out tentang AI. Salah satunya adalah Wakil Presiden Indonesia Gibran gitu.
dia tentang speaking out kayak kita orang-orang harus pakai AI segala macam kayak gitu-gitu. But kayak menurut lu gimana sih? Maksudnya dia pakai AI tuh kita harus ngapain sih? Harus kerja bareng kah atau kayak gimana kah gitu-gitu? Maksudnya Gibran nih. Iya, maksudnya dia tuh Terus terang gue nggak begitu ngikutin ya. iya, cuma Gibran nih gimana ya? Gue paham sih maksudnya. Dia tuh mengencourage masyarakat, mengencourage kita semua untuk bisa lebih melek soal AI. Karena di luar sana orang-orang tuh sudah mulai duluan, udah mulai duluan gitu. Dia tuh nggak mau masyarakat Indonesia ketinggalan kali ya. Dia gitu. mencoba untuk mengencourage hal tersebut. Cuma masalahnya adalah masih menurut gue masalahnya adalah gini. AI itu masih AI standar gitu loh, kayak masih standar. Oke, AI ChatGPT, Gemini, bukan AI yang kayak machine learning coding kayak gitu-gitu. Itu dia. I think we should like differentiate gitu loh. ya confusionnya di situ mungkin. AI-nya apa dulu nih gitu. Kalau AI kayak ChatGPT kayak gitu kayak aduh semua orang bisa gitu lah. Menurut gue pemerintah juga harus dukung buka nggak cuma edukasi tapi juga action lo mana gitu kayak oke lah buka lah boot AI lah gitu. Atau enggak next action adalah undang lah beberapa pakar terus investor segala macem orang-orang luar industrial AI gitu biar masyarakat human iya tapi digerakin juga human ya jangan sampai lu masukin AI di sini pabrik AI manusia dianggurin nah itu gue udah nggak setuju banget gitu manusia harus dilibatin menurut gue untuk penggunaan AI ini tapi kalau udah AI di kayak apa sih automatic gitu gue udah nggak setuju menurut gue ada limitednya ada batasannya juga untuk AI ini gitu. Real. Terus juga next case-nya juga tuh ada beberapa orang kayak restoran gitu pakai AI. Itu menurut lo gimana? Kalau dari gue sendiri sih gue mau nanya dulu deh tentang itu. Restoran menggunakan AI. Iya. Kayak misalnya makanan kayak kayak poster, terus mungkin kayak menunya mereka gitu. Lu setuju gak sih? Mungkin kayak mereka udah kayak malas gitu kayak foto, kayak angle kayak gitu-gitu. Terus kayak udahlah kita prompting aja gitu. Menurut lu gimana? Enggak, menurut gue sangat-sangat tidak setuju dengan restoran atau apapun itu tetap menggunakan sesuai pendirian gue menggunakan AI untuk mempromosikan barang dagangan mereka. Bahkan jangankan makanan ya, untuk hal apapun itu ya. Apapun itu. Kayak misalnya baru-baru ini Philips lampu. Kenapa tuh? Dia tuh bikin iklan dari salah satu produknya yang jadi dia punya lampu nih. Nah, dia tuh bisa mengenerate cahaya sebagaimana matahari. Wow. Nah, jadi seluruh iklannya itu di-generate pakai AI dan ya lu lihat aja sendiri iklannya kayak soulless banget gitu. Apalagi yang berhubungan sama makanan. Iya, apalagi yang bener-bener kita konsumsi di tubuh kita gitu loh. Iya. Kalau misalnya gue ngeliat poster AI gambar makanan gitu, itu udah nggak. Iya, gue udah sama sih. Udah langsung cabut sih gue itu dari restorannya. Bener-bener. Gitu. Menurut lu gimana? Iya, menurut gue tuh penipuan sih, scamming sih. Iya, kalau misalnya lu ngejual sesuatu, tapi gue mau sesuai prompting AI nih, kalau nggak sesuai sama makanannya sesuai yang perlu prompting ini gue nggak mau. Kayak misalnya lu ngejualan mie tapi mie-nya beda gitu teksturnya kan pasti kan ada perbedaan dong dari yang lu foto sendiri karena bahannya sama kan bahannya sayurannya kayak gitu-gitu. Nah kalau AI kan bener-bener oke lah lu prompting ada sayurnya masukin mie-nya masukin telurnya masukin tapi kan beda tetap hasilnya kan dari in real life in person gitu pasti beda. Menurut gue janganlah. Kalau makanan, iya. Kalau mau apapun itu, karena gue juga takutnya kalau misal gue suka pakai aplikasi makanan orderan gue nggak mau menyebut merek kayak yang hijau, oranye kayak gitu-gitu. Gue juga suka lihat visualing menunya gitu, tanpa ngeliat apa sih namanya deskripsinya teksnya gitu-gitu. Kadang gue suka kan kita ada beberapa tipe konsumen yang lihat gambar, ada yang lihat tipe deskripsi. Kalau gue tipe yang visual ya. Jadi jangan sampai gue ntar makanan gue beda nih sama yang gue order nih gitu-gitu. Menurut gue nggak setuju juga sih gitu. Itu kan makanan. Kalau di luar makanan menurut lo gimana?
Kayak sama masih sama. still standing gitu. Menurut gue harus sesuai ekspektasi, sesuai apa yang lo sajikan gitu, apa yang lo tampilin gitu menurut gue gitu. Berarti di luar itu scam lah ya. Ya catfishing lah gitu kan. Iya, juga kadang kan ada orang yang kayak yang tadi gue bilang tadi, mereka pakai photo booth kayak gitu-gitu, daripada mereka mungkin malas kali ya keluar ngeluarin duit kayak gitu-gitu, ngegenerate sendiri, tapi kayak mereka ngejual sama aja, kayak mereka malas nih untuk keluar photo booth sendiri kayak gitu-gitu. Mereka ngejual data facial mereka nggak sih ke AI? Bisa dibilang sih, karena AI kan generate juga kan Dari data-data yang kita kasih kan ya. Iya, mereka tuh nggak Pelajari gitu. nggak berdiri sendiri gitu loh. Pasti mereka ngambil sumber data dari berbagai sumber lain. Iya, yang diinput kan, yang di prompting kan, iya. Itu serem banget sih. Jadi bahaya sih. Apalagi tuh kalau misalnya gue takutnya nih orang-orang ada beberapa yang pakai foto gue tuh tanpa konsen nih, dimasukin itu ke banyak AI nih. Gue takut banget nih. Banyak banget Gitu. Soalnya ada orang-orang yang kayak, oke nih ngedit foto mereka. Misalnya kita foto bareng nih, lagi di satu event gitu. Dan ada beberapa editor, mungkin ada either editor atau teman gue mungkin ngedit pakai AI. Berarti sama saja muka gue juga ikut kejual dong gitu. Tanpa sepengetahuan itu gue, aduh takut banget sih. Gitu. Serem sih. Banyak juga kasusnya di X ya. Di Twitter. Kenapa tuh? Nggak pakai yang Grok itu? The Rock, kenapa tuh The Rock? Grok. Oh, Grok. Iya, Grok. Oh iya. Itu juga kayaknya belum lama ini terjadi sih ya. Jadi orang-orang tuh pada make Grok AI untuk bisa mengenerate gambar-gambar tidak senonoh dari orang yang mereka mau dengan bebas gitu. Sama itu aja. Ini gak sih kayak lebih kayak pelecehan seksual digital gitu gak sih? Nah itu dia. Menurut gue. Iya, Elon Musk, if you watching this, you should do fucking better gitu loh. Kayak Elon Musk fix your fucking apps gitu loh. Kayak gue juga sekarang sebel sama Elon Musk, kayak lo ruining Twitter anjir. Kalau lo nonton ya, sekarang X tuh udah kayak it's like a bunch of a fucking shit hole yang udah kayak udah lu hancur banget. Sekarang gue kalau ngeliat, kadang dulu tuh gue kalau sebelum di Twitter rebranding ke X ya, gue suka banget baca-baca beritanya, search engine-nya oke. Di Twitter waktu itu masih dipegang sama Jack siapa gitu loh. Terus sekarang udah diganti Elon Musk. I don't know ya, mungkin dia buying X Twitter itu mungkin kayak untuk political gain, atau mungkin untuk, karena Twitter itu menurut gue salah satu aplikasi yang apa ya, open to free speech sih menurut gue. And somehow after he purchase it, after he brought it, the apps ke ini kayak merasa ada voice yang kebablasan. Terus juga ada juga ya apps voice yang mungkin diredupin sesuai kemauannya dia mungkin kali ya. Terus juga ada postingan di for you atau timeline gitu Twitter gue tuh ada kayak agenda konservatifnya si Elon Musk gitu. Kayak gue rasa hold up a minute, gue nggak sign up for this gitu loh. Gue rasa ada beberapa agenda yang disuapin ke kita gitu, menurut gue dari Twitter X gitu. Ini gue ngomong kita lama-lama makin kemana-mana ini. Nih. Stay on track ya, stay on track ya. Ya so far gitu sih untuk AI. Lagi nih kita masih bahas tentang anti-AI movement nih. Menurut lu apakah sih Hollywood sedang melawan AI karena artistik atau ekonomi? Karena dirasakan mungkin ada beberapa production house yang mungkin limited budget gitu. Dan mereka mau pakai film bagus. Mereka nggak bisa mungkin kayak nge-hire kalau misalnya film-film dipakai tuh pakai director terus kayak efek-efek tuh pasti VFX artist. Iya kayak gitu-gitu. Mungkin mereka nggak bisa nge-hire itu. Lu gimana sih pandangan lu? Itu artistik, ada yang pengen artistik tapi kayak limited economy budget kah atau gimana? Menurut lu gimana sih kayak gitu? Menurut gue semisal ada studio Hollywood yang mau membuat film bagus namun budgetnya nggak ada, apapun alasannya ya, stay jangan pakai AI sih. Karena pada faktanya film-film low budget pun sekarang banyak yang bisa jadi blockbuster gitu. Iya, salah satunya kan kayak Obsession ya. Nah, Obsession. Iya. Siapa itu sutradaranya lupa lagi. Iya, gue juga lupa sih. Carrie Becker. Oh iya. Iya, itu sangat-sangat
tapi film Obsession bagus banget sih. Gue nggak expect kayak film thriller kayak sebagus itu. Karena kan gue kayak waktu awal-awal gue liat oke nih banyak orang yang discussion gitu di internet. Gue belum lihat trailer sama sekali, cuma lihat cuplikan dikit di Twitter gitu kayak. Ekspektasi gue tuh very low waktu gue nonton di teater. Obsession kayak oke nih low budget, palingan kayak ya udah ala kadarnya, mereka paling ngejual storyline. And then gue quite shocking pas gue tonton langsung Obsession itu filmnya. Sebagus itu coy, kayak gue kayak my jaw is dropping gitu. Kayak gue rasa ini bagus banget sih nih. Kayak dari editannya ini kayak gue rasa kayak bukan kayak low budget gitu gak sih? Iya, padahal ada gimmick yang gimana-gimana banget ya. Iya. Itu tipikal film-film yang anak kuliahan pun, anak perfilman di kuliahan pun kayaknya bisa bikin deh. Iya kan? Iya. Dan so far ya, gue nggak menemukan berita yang bilang bahwasanya Obsession tuh melibatkan AI. Benar. Sejauh ini. Jadi ya safe to assume Obsession tuh safe dari AI, free from AI. Iya, safe from AI. Dan dengan itu pun, dengan low budget pun bisa jadi fenomena. Blockbuster iya. Katanya tuh kalau nggak salah datanya tuh kayak mereka cuman keluarin $500K. Kayak cuma $500,000. But dari situ mereka ngehasilin kayak $300 M itu kayak berkali lipat banget gitu. Bahkan kayak ngalahin filmnya neck to neck sama Devil Wears Prada kalau nggak salah. Devil Wears Prada kan kayak marketingnya kan udah boom di Indo tuh, bahkan ada pop upnya kayak gitu-gitu. Not to mention juga orang yang terlibat udah pada punya nama di Devil Wears Prada. Punya nama kayak Anne Hathaway, terus si Presley itu, oh my god. Sama yang film itu kan, sama atau lagi yang orang Inggris itu siapa sih? Yang orang Inggris? Iya, siapa sih namanya sih yang suka film itu juga, di film horor juga dia. Selain satunya Anne Hathaway di Devil Wears Prada. Lupa lagi. Gue juga lupa. Lupa. Next ya. Tapi kita tahu kok dia siapa. Gitu. Oke nih, ngomong tentang low budget kayak gitu-gitu, kira-kira penonton sekarang udah mulai lelah gak sih sama kayak kesempurnaan perfectionist visual gitu, dan kayak lebih ngerinduin kayak visual yang berantakan tapi kayak nyata gitu, kayak real gitu menurut lo? Menurut gue benar sih, orang-orang udah mulai muak ya kayaknya. Iya, lelah dengan kesempurnaan. Iya. Kesempurnaan pun pada akhirnya menjadi tidak sempurna gitu. Oh, kayak poetik banget ya. Makanya itu pun salah satu manifestasi dari keresahan gue, bahwasanya zaman sekarang tuh hal-hal kayak terlihat perfect banget gitu. Kita perlu sedikit messy-messy lah. Ini kayak setup kita sekarang kan keren banget ya. It's very apa adanya. Vision gue emang kayak pengen messy aja sih. That's why kita lesehan begini. Itu dia. Itu dia. So menurut gue juga setuju kayak in every aspect of life gitu, nggak cuma production tapi juga kayak kita tuh manusia tuh dituntut kayak selalu perfectionist kayak gitu-gitu. Enggak guys, nggak harus perfect kita. Kayak sometimes kita showing up our vulnerability, kayak our weakness is kadang tuh kayak membuat kita stronger gitu loh menurut gue. Gitu. Jadi don't be afraid to be messy you guys. Okay. So next topic. Tadi kita udah discuss tentang anti-AI movement. Sekali lagi nih gue mau discuss soal A24. Oh iya. Production house yang buat Backroom kan. Menurut lo mereka lagi viral banget ya sekarang ya? Real. Mereka tuh menurut lo sukses karena kualitas filmnya atau karena mereka berhasil menjual identitas anti korporat di era algoritma film sekarang ini menurut lo? A24 itu? Menurut gue dalam beberapa tahun terakhir mereka memang sukses untuk menyajikan film-film yang kayak bukan Hollywood gitu. Dari segi ceritanya, dari segi teknisnya, dan lain-lain kayak storyline-nya kadang kayak out of the box gitu. Kayak bukan film-film popcorn biasa lah. Mereka turut melibatkan sentuhan-sentuhan seni di dalam film-filmnya gitu. Cuma terus terang ya, gue agak concern juga sih karena baru-baru ini A24 itu bekerja sama dengan Google. Waduh. Dalam bidang AI. Waduh. Itu dia. Coba deh kalian cari beritanya, itu benar-benar meresahkan banget sih. Sometimes ya, a company can be greedy gitu loh.
Nah, itu Kalau dia. udah masuk industri, sometimes kita harus separate juga sih, harus hati-hati juga sih. Taking careful juga. Gue juga denger-denger kayak kemarin viral sempat A24. I don't know why you guys kayak sebegitu sensitif begitu. A24 tuh kayak menurut gue anti problematic menurut gue. Yeah. Tapi sekarang kayak menurut gue udah mulai sedikit problematic nih. Kayak kemarin gue baca-baca di Reddit, di Twitter sih, tapi kayak dari Reddit sumbernya. Iya. Kemarin kan tentang film Backroom kan. Ada beberapa kreator, ada seorang kreator. Oh iya, tahu. Jadi kayak dia ngelukis kayak gitu-gitu buat Fan art gitu lah fan ya. art gitu, pakai apa sih wallpapernya Backroom. Iya. Terus si kreatornya itu tiba-tiba di take down postingannya. Waduh. Karena ngelanggar hak cipta atau apa gitu loh. First of all, Backroom itu kan bukan murni buatan A24, kayak dari komunitas nggak sih, dari Redditnya itu Iya. itself nggak sih? Iya, bahkan dari Redditnya sendiri, dan itu pun bukan baru-baru ini, itu udah lama banget. Udah lama banget, dari tahun 2000-an kalau nggak salah Iya, nggak sih? dari 2000-an awal. And then also you cannot copyrighted a fucking wallpaper gitu loh. Itu I mean dia. it's just a wallpaper gitu loh. Kalian nggak Iya. bisa copyright itu loh menurut gue, kecuali kayak logo atau kayak apa sih namanya, bener-bener yang kalian buat murni itu barulah Iya. kalian copyrighted. Tapi ini Wallpaper kan dari nggak- komunitas menurut gue. Nggak otentik ya, Iya. general banget gitu, generik. Ini mungkin kontradiksi banget sama film Backroom. Kan dari komunitas, back to komunitas gitu loh. Nggak lu doang yang menikmati gitu loh. Nggak Iya. cuma production house lu doang gitu yang menikmati. Tapi orang-orang penonton, cast lu segala macam, menurut gue kayak gitu. Iya, cuma agak gimana ya, Ken Parsons juga udah, ini prediksi gue ya, kayaknya Ken Parsons tuh nggak lama lagi bakal berbeda jalan sama A24. Aduh, itu hal yang gue takutin Yang banget. pertama yang tadi lu bilang, yang soal copyright wallpaper tadi, dan yang kedua karena kerjasama dengan AI tadi. Ya kan, sebagaimana kita tahu kan Ken Parsons sangat Iya. kontra dengan itu. Bener. Begitu. Oke, enough about this fucking AI thing. Aduh, gue cursing banyak banget. Kayaknya ini editor bakal Real. susah banget untuk. Aduh, editornya tolong ya, diedit yang benar ya. Siapa sih editornya? Siapa sih editornya? Aduh, siapa Oh, sih anyways, editornya ya? gue mau ada session nih di podcast kita. Karena di podcast pertama kita kan kita nggak ada session kayak gitu kan. Gue mau buat games nih. Ada games Oh, nih. games. Jadi ada dua pilihan. Oke. Kayak lu agree or no gitu loh. Lu setuju apa enggak gitu. Oh, Tapi oke, di sini oke. adalah kalau lu setuju, tandanya lu bakalan kasih tens kayak 10, kayak rating 10 gitu loh. Oh, ya Pak. Tapi kalau lu nggak setuju, lu ngasih chop. Chop itu kayak lu potong, dia lah lu buang aja lah. Ya, disagree chop lah, kayak- disagree lah ya. disagree lah gitu Oke. lah. Jadi oke, Seru ada nih. mungkin bisa dikasih kayak teksnya gitu-gitu. Nah ini kayak gini nih, lu bisa ambil satu. Alright. Jadi ini gamesnya adalah chop or tense games kita. Jadi yang behind the scene kameramen kayak gitu-gitu nanti bakalan ngasih pertanyaan ke kita. Kita cuman answering aja sih. Kita Oke. boleh ngasih opini kenapa kita ngasih setuju itu tense or chop, Chop. gitu loh. Kenapa kita ngasih itu gitu. Kita bisa kasih reasoningnya. Oke, I think we should start it right now. Pertanyaan pertama, Aha. penggunaan AI di film. Oke. Gue sangat chop sih menurut Iya. gue. Ya kayak tadi kita discuss tadi, kayak kita kan nonton, kita kan bayar ya. Ya kita ekspektasinya ya lebih gitu. Real. Kita ekspektasinya kita pengen connecting sama direkturnya, apa sih visual yang pengen mereka convey Iya, sih, apa yang mereka Kita nggak mau bayar mahal-mahal cuma untuk melihat AI slop. visual yang AI generated yang cuma pakai prompt doang. Ayolah tuangkan juga Kreativitas, kreativitasnya. bener, gitu. Makanya bener. untuk hal ini sangat-sangat chop. Oke. For us chop. real. Next. Oke, next. Penggunaan AI untuk campaign pemerintah. Aduh, Of campaign course ya. it's fucking chop. Chop Chop sih kayak Chop. aduh, campaign pemerintah kan kayak masyarakat ya. Gunakanlah masyarakat. Ya, aduh, gue sering banget pemerintah. Ayolah grassroots, ayolah deketin masyarakatnya. Janganlah pakai kan udah paling distancing banget. Iya. Gitu. Tapi gue yang sangat gue apa ya? Sesalkan adalah pas kampanye kemarin itu kan gue ada yang pakai AI gitu ya. Gemoy. And then it's successful somehow. And kayak
orang-orang publik malah setuju sama agreeing sama itu. Menurut gue itu adalah suatu hal yang sangat-sangat disesalkan sih menurut gue. Iya. Menurut lo gimana? Menurut gue boleh sih pemerintah mengencourage masyarakat untuk bisa memahami AI. Again, bukan yang cuma sekedar prompting untuk bisa machine learning segala macam. Cuma dalam hal-hal yang berkaitan sama seni kayak ilustrasi lah, copywriting lah, harusnya mereka bisa lah mempekerjakan seniman-seniman lokal untuk Bener. menggarap proyek Dilibatkan. mereka gitu. Jadi kita adalah Iya. chop kalau pakai AI. Cop sekali. Next. Curhat ke AI. Aduh, ini gue agak-agak middle sih. Tapi kita nggak bisa middle. Tapi kita harus, menurut gue tense sih. Kalau gue, Tense. karena gini loh. Karena kan kadang kita nggak bisa relying on human. Kadang mereka ada yang sibuk sama kehidupan masing-masing kayak gitu-gitu. Betul. Gue nggak mau ribetin mereka. Takutnya kalau misalnya ini ya kita ngomongnya ke psychiatrist nggak sih? Kalau mau cerita dengan safely ya, Ya. gitu. Menurut lo gimana? Gue tense. Kenapa tense nih? Tumben nih. Tumben ya. Jadi begini. Menurut gue untuk curhat dengan AI itu sah-sah aja kalau misalnya dilakukan pada batas tertentu gitu. Again kayak yang lu bilang tadi, idealnya ya kita kalau misalnya mau ngobrol baiknya ke psikiater Bener. atau ke psikolog. Bener. Cuma kan gak se-accessible itu. Iya, kadang kita ada limited kayak susah gitu. Nah kalau misalnya memang sudah terdesak, seperti gue pun sering begitu, ya gue juga curhat sama AI. Jadi So our answer is tense. Next. Oke, selanjutnya business owner PHK karyawan dan Oh. gantiin pakai AI. Oh, fucking chop. absolute chop. Chop banget. Why? Ya karena gue rasa lu bakalan at the end lu bakal butuh mereka lagi. Gitu. Iya, kayak yang kita bicarain tadi ya. Iya, kayak misalnya lu nge-layoff mereka. Ntar kalau misalnya lu udah overwhelmed sama AI nih ya, kita kan AI misalkan masih murah, masih bisa di-accessible nih. Ntar kalau ke depannya udah makin mahal, air minumnya dia makin berkurang. Nah, itu dia. Itu kan orang-orang yang di atas kayak misalnya orang-orang Gemini ya gitu-gitu kan pasti bakal naikin subscription-nya dong. Makin mahal dong. Dan kayaknya bakalan Iya. setara kayak nge-hire human gak sih ke depannya. Iya. Menurut gua kayak gitu. Jadi chop as F. Chop. Gitu. Gue juga mau ngasih. Gue setuju banget sama yang lo bilang tadi. Walaupun sekarang masih murah, in the end karena kelangkaan sumber daya tadi kan bakal jadi mahal. Jadi Iya. ya kayak nggak ada bedanya aja gitu dengan meng-hire manusia. Meng-hire manusia. Plus meng-hire manusia juga memberikan sentuhan-sentuhan yang dari hati terhadap Iya, it's giving them life. produk. Iya, dari produk, ininya, bener. korporatnya gitu. Iya. Jadi untuk hal ini gue Chop. chop. Oke. One more question. Oke, AI bisa buat decision making yang lebih bijak ketimbang pemerintah Indonesia. Oh. Ini spesifik Indonesia ya. Iya harus Indonesia juga ya. Spesifik Iya, kenapa Indonesia spesifik ya? Indonesia ya? Menurut gue tense. Tense. Iya, karena sekarang menurut gue decision making pemerintah sangat-sangat flopping banget, sangat-sangat chop banget decision making mereka. Iya. Karena gimana ya, banyak blunder ya. Menurut gue mereka kayak butuh beberapa, nggak tahu ya, I don't know ya. Kayak mungkin humas mereka kerja nggak sih? Kayak Iya. banyak banget blundernya di pemerintahan kita sekarang. So guys, kalau nggak mau apa sih namanya humas mereka kerja, yaudah pakai AI. Coba gimana sih public speaking yang Iya. bener kayak gitu. Real. Gue pun bisa jamin naskah pidato yang dibikin AI pun bakalan bisa lebih bagus dari naskah Prabowo. Oh, boleh ini ya mention ya. Oke. Oke, kita tadi udah selesai nih gamesnya, ini udah wrapping up. Sekarang kita mau question, open Q&A sama netizen udah ngasih pertanyaan ke kita nih lewat story kita kemarin minggu lalu. Pertanyaannya ada di sini, di bowl sini ya. Jadi nanti kita acak random gitu beberapa pertanyaan yang sekiranya dapat menarik di sini bakal Alright. kita jawab gitu. Ini di mana ya pertanyaannya ya? Sangat-sangat mendalam gitu ya ini. Oh ini nemu. Satu. Ini kata gue, lu baca pertanyaannya. Apa tuh? Netizen nanya apa nih? Followers kita nanya apa nih?
Oke, dari siapa nih? Coba Siapa nih? pegang ujungnya. Satu lagi. Aduh. @0x.rio. Oh, nanya apa tuh? Katanya menurut gue AI itu membantu segala bidang. Namun AI juga bisa merusak lingkungan. Dia nggak nanya sih, dia lebih memberikan statement. Statement ya, tapi ini kadang tengah-tengah sih. Menurut membantu segala bidang, of course. Tapi merusak lingkungan juga, of course. Iya. Gitu, karena yang tadi kita bahas tadi, kayak AI itu di luar negeri sekarang tuh data AI center sekarang udah banyak di demo. Ya. Kalau lu mau tahu, kayak nggak cuman itu mereka menghabiskan air-air sekitar masyarakat sekitar, tapi yang kedua itu katanya tuh bikin berisik data AI center itu. Iya, Nggak tahu ya yang berisik tuh apa, mungkin karena kebanyakan minum air itu AI di-generate sama orang-orang yang suka prompting gak jelas, kayak gitu-gitu. Itu akibatnya kalian mesusahkan orang-orang sekitar masyarakat gitu loh. Apalagi kalau nggak salah AI itu juga bikin suhu makin tinggi nggak sih? Tinggi, iya. Makin panas. Karena Ya, kan itu gue baca di mana. Bener. Mereka kan that's why mereka pakai air gitu kan buat cooling down the system. Nah itu dia. Gitu. Udah membikin panas, kompensasinya pakai resource yang biasa kita pakai. Kayak lu bikin cepet kiamat ini kita pakai AI terus. Oke, next question. Aduh berantakan. Ini pertanyaan sangat mendalam. Kita kayak menggali harta karun ini. Oke, next question dari siapa nih? Next dari @reorama. Nanya apa tuh? Apakah AI bisa mempunyai kehendak bebas dan nafsu suatu saat nanti? Wow, sangat menarik ya pertanyaannya. Pasal gimana tadi? Nafsu apa gimana? Apakah AI di masa depan punya kehendak sendiri dan Punya kehendak sendiri. Oh. menurut lo gimana di masa Kalau depan? tag gue ini ya, kalau nggak ada regulasi, kalau nggak ada, takutnya gini, AI itu kebablasan gitu. Kadang gue mungkin suka nonton film kali ya, kayak yang kadang AI itu dibuat kayak soulless gitu-gitu, and then tiba-tiba mereka punya perasaan nih, padahal mereka nggak dibuat kayak gitu. Menurut lo gimana tuh? Menurut gue ini bahkan bukan menurut, ini faktanya, kalian bisa cek sendiri. Banyak AI di perusahaan-perusahaan itu nge-blackmail karyawannya. Siapa? AI atau AI. orang? Oh iya. Jadi AI-nya dia kan mau di shutdown nih. Mau di shutdown, mau diprogram, entah gimana ceritanya, mereka tuh bisa nge-blackmail karyawannya. Oh iya, Meminta supaya nggak di shutdown gitu aja. Oh, kok bisa gitu ya? Nah, itu dia. Pinter juga ya. Dan ini pun bukan cuma satu kasus ya, udah banyak kasus serupa gitu. Damn. Parah sih. Serem. Jadi Ini terkait it's like horror movie sih. Nah, itu dia. Come to life sih. beneran kayak film kan jadi. Iya. Jadi terkait pertanyaannya apakah di masa depan AI punya kehendak sendiri, menurut gue sangat-sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan ya. Dan tentunya bisa kita cegah dengan regulasi yang bagus juga. Begitu, yang tepat sasaran. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak ya nih dari netizen nggak ya? Masih ada ya? Coba kita Oke, kita cek lagi ya. Kita nyari harta karun ini guys. Oke, satu nemu nih. Yah, jatuh lagi. Ini. Oke, ini baca. Kita baca next dari siapa nih? Lu mau gantian baca nggak? Coba boleh. Gue megang dulu ini. Ini. Oke, dari @Agustia Fajar. Apakah AI ini dibuat untuk membunuh manusia? Wow. Sangat. Membunuh manusia, lu konteksnya literal membunuh atau bunuh ini nih, job nih. Iya. Ada banyak nih konteksnya, tapi kayak dia secara general deh. Menurut lu gimana? Bakal ngebunuh nggak? Bakal ngebunuh apa Manusia? enggak? Menurut gue in a way sangat-sangat memungkinkan. Karena yang lu mention soal PHK tadi, Iya. itu kan membunuh pekerjaannya. Dan pekerjaan ini kan orang lakukan untuk bisa menafkahi keluarganya, Nggak cuma diri itu, keluarga sendiri. juga. Iya, benar-benar. Ya kalau misalnya in the end secara ekonomi tidak mumpuni, sangat-sangat memungkinkan bahwasanya AI pun bisa secara tidak langsung berkontribusi pada kematian manusianya itu sendiri. Iya, benar-benar. Membunuh manusianya itu sendiri. Jadi terkait apakah AI bisa membunuh, gue sangat setuju, sangat-sangat bisa, baik itu secara tidak langsung maupun langsung. secara langsung gitu. Iya, yang langsung kan itu kan tadi yang kayak gue rasa dari film-film itu. Iya, maksud gue tuh langsung membunuh manusia. Iya, Jadi ada bukan yang soal pekerjaannya doang segala macam.
Iya, tapi ada juga kan yang mesin-mesin robot kayak anjing-anjing itu yang suka dari Cina-Cina itu Oh. viral-viral gitu. Oh, iya, Gue iya, takutnya iya. itu mereka kan udah dimasukin AI ya. Takutnya mereka ntar ngejar kita. Gitu. Real Itu sih. mungkin itu yang gue maksud adalah membunuh secara literal gitu, membunuh. Gitu. Tapi kalau yang secara tidak langsung ya itu tadi tentang job, losing Iya. their job, losing their Pemasukan, pemasukan, income-nya their hilang. livelihood gitu-gitu. Itu dia. Iya. So, yeah, I think that's all yang kita discuss tentang AI. Sangat-sangat menarik. Tapi gue sekali lagi Menarik ya? sebelum kita tutup, gue mau nanya nih satu tentang kayak makna yang kita petik tuh apa sih dari discussion kita hari ini tentang AI ini gitu. Kalau dari gue ya, menurut gue akan tetap mempromosikan gerakan anti AI. Gue sangat-sangat membenci AI. Gue tidak ingin AI ada di dunia. Oke. Gue ingin lepas dari AI apapun itu bentuknya. Namun kita harus realistis juga. Iya. Sekarang ini sangat rely sama AI yang namanya AI. Bahkan gue pun begitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang menurut gue adalah kita coba untuk kompromi lah. Bener. Untuk kompromi Iya. dari keberadaan AI itu sendiri. Like not everything is has something to do with AI, you guys. Kayak itu kita bisa masih hidup kuat tanpa AI karena kita kan sebelum AI di booming kan masih kita kita we're just fine-fine doing aja fine. ya. Yeah, we're just doing fine. Iya. Gitu loh kayak iya, we don't have to relying everything on AI menurut kita. Itulah makna yang kita bisa petik pada podcast episode hari ini. So, thank you guys for tuning in. Thank you. Kalau kalian punya pertanyaan yang mau kalian tanya ke kita, Nanya-nanya. coba kalian komentar di kolom section below dia di bawah. Nanti admin kita bakalan balas. Real. Dan juga jangan lupa Komen untuk subscribe, like, dan komen atau share video ini untuk mungkin memberikan awareness kali ya ke teman-teman kalian mungkin kayak misalnya udah guys stop AI ini dengerin podcast Unexplained nih coba biar Iya, mereka berhenti tahu. prompting dulu ya. Iya mereka Berhenti prompting, biar mereka nonton tahu podcast apa sih kita. dampak dari AI itu gitu. Nah, itu dia. Oke, see you guys on our next episode. Bye bye.